Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan untuk kita semua di hari ini. Perkenalkan, saya Arjuna Maulana Fahriji dari Fakultas Usuluddin. Saya kelas SPI C. Baik, saya akan menceritakan tentang masa Arab pra-Islam yang dimana tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik. Bangsa Arab sebelum lahirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Letak geografis yang cukup strategis membuat Islam yang diturunkan di Mekah menjadi cepat disebarluaskan ke berbagai wilayah. Di samping itu juga didorong oleh faktor cepatnya laju perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam. Dan bahkan bangsa Arab telah dapat mendirikan kerajaan yang diantaranya Syaba, Ma'in, dan Qutban, serta Himyar, yang semuanya berasal dari wilayah Yaman. Di sisi lain, kenyataan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan dalam konteks geografis Arab mengaplikasikan sebuah asumsi bahwa suatu pemahaman yang komprehensif terhadap Al-Quran hanya mungkin dilakukan dengan sekaligus melacak pemaknaan dan pemahaman pribadi, masyarakat dan lingkungan mereka yang menjadi audiens pertama Al-Quran, yaitu Muhammad dan masyarakat Arab. Saat itu dengan segala kultur dan tradisinya, untuk memiliki pengertian yang sebenar-benarnya tentang asal mula Islam, maka satu hal yang perlu diketahui adalah bagian keadaan Arab yang sebelum adanya Islam, Muhammad, dan sejarah Islam terdahulu. Geografis Zairah Arab pra-Islam. Zairah Arab menjelang kelahiran Islam diapit oleh dua kerajaan besar, yaitu Romawi di timur sebelah barat sampai ke laut Adriatik dan Persia di sebelah timur sampai ke sungai Dizlah. Kedua kerajaan besar itu disebut hegemoni di wilayah sekitar Timur Tengah. Sebenarnya Zairah Arab bebas dari pengaruh kedua kerajaan tersebut, kecuali daerah-daerah subur seperti Yaman dan daerah-daerah sekitar Teluk Persia. Wilayah Zairah Arab di Teluk Persia termasuk daerah kekuasaan kerajaan Persia. Dengan demikian, daerah hijau bebas dari pengaruh politik dan budaya dari luar. Islam yang dasar-dasarnya diletakkan oleh Nabi di Mekah dan di Madinah adalah agama yang murni, tidak dipengaruhi oleh perkembangan agama-agama yang ada di sekitarnya maupun kekuasaan politik yang meliputinya. Zairah dalam bahasa Arab berarti pulau. Jadi, Zairah Arab berarti pulau Arab. Sebagian ahli sejarah menamai tanah Arab itu dengan Hibul Zairah, yang dalam bahasa Indonesia berarti semenanjung. Dilihat dari peta Zairah Arab, berbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya tidak sejajar. Batasan-batasan alam yang membatasi Zairah Arab adalah di bagian barat berbatasan dengan Laut Merah, di bagian timur berbatasan dengan Teluk Arab, dan di bagian utara berbatasan dengan Gurun Irak dan Gurun Syam. Di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Zairah Arab itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian tengah dan bagian tepi. Setiap bagian memiliki bentangan alam sendiri. Bagian tengah terdiri dari daerah pegunungan yang amat jarang dituruni hujan. Di bagian tengah ini orang Baduy tinggal. Bagian tengah dari Zairah Arab terbagi menjadi dua bagian yang lebih kecil, yaitu bagian utara yang disebut Nazd dan bagian selatan disebut Al-Ahqaf.
Bagian selatan penduduknya amat sedikit. Karenanya bagian ini disebut Arabul Khali, tempat yang sunyi. Daerah Arab di tepi ini hujan yang cukup teratur. Bagian tepi inilah yang didiami oleh para penduduk kota. Sedangkan ahli-ahli ilmu purba membagi daerah Arab menjadi 3 bagian, yaitu Arab Petrix, daerah-daerah yang terletak di sebelah barat daya lembah Syam. Arab Deserta, yaitu daerah Syam sendiri. Arab Felix, yaitu negeri Yaman yang terkenal dengan sebutan bumi hijau. Arab pra-Islam, dilihat dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu bangsa Arab Baidah, bangsa Arab Aribah, bangsa Arab Mustarabah. Bangsa Arab Baidah. Bangsa Arab Baidah ini telah ada jauh sebelum Islam. Sejarah keberadaan mereka sangat sedikit yang dapat diketahui. Selama ini, cerita tentang mereka diketahui dari kitab-kitab Samawi, terutama Al-Quran dan syair Arab Jahili, seperti cerita tentang kaum Ad dan kaum Samud. Menurut suatu keterangan, semua bangsa Arab Baidah ini mendiami daerah Babil di kawasan Asia Kecil. Kemudian mereka berpindah ke semenanjung Arab di bagian utara. Bangsa Arab Baidah terdiri dari kabilah-kabilah antara lain kabilah Ad Samud, Tasm, Amilokah, dan Jadis. Mereka inilah yang diduga keturunan asli bangsa Semit. Bangsa Arab Bakiyah oleh para ahli sejarah, bangsa Arab Bakiyah dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu bangsa Arab Aribah atau bangsa Arab Kahtiniyah dan Arab Mustarabah atau Adnayah. Arab Aribah adalah keturunan dari Khatan yang di dalam Taurat disebut Yakzan. Mereka mendiami wilayah Yaman. Kabilah-kabilah Arab Arabiah di antara lain adalah kabilah Zahrum, Kahlan, dan Himyar. Menurut catatan sejarah, mereka pernah berjaya mendirikan kerajaan-kerajaan besar yang melahirkan kebudayaan dan peradaban tinggi di zamannya. Lalu ada kaum Arab Mustarabah, adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka mendiami kawasan Hejaz, disebut Mustarabah atau Mutarabah karena nenek moyang mereka yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam, tidak berbahasa asli Arab, melainkan berbahasa Ibrani dan Suryani. Kemudian mereka disebut pula Adnaniyah karena salah seorang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam ada yang bernama Adnan. Lalu kita beralih ke sistem politik dan kemasyarakatan. Kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri atau individu. Satu sama lain kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional. Yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar hubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah, rasa asyabiyah, kesukaan amat kuat dan mendalam pada mereka, sehingga bila mana terjadi salah seorang di antara mereka teraniaya, maka seluruh anggota-anggota kabilah itu akan bangkit membelanya. Semboyan mereka, tolong saudaramu, baik dia menganiaya ataupun dianiaya. Pada hakikatnya, kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme. Adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah yang menghadang musuh dari luar kabilah. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya seperti halnya seorang raja. Anggota kabilah harus menaati
pendapat atau keputusan pemimpin kabilah, baik itu seruan damai ataupun perang. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat, seperti layaknya pemimpin diktator yang perkasa, sehingga ada kalanya jika seorang pemimpin murka, sekian ribu mata pedang ikut bicara tanpa perlu bertanya. Apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka? Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator. Banyak hak yang terabaikan. Rakyat bisa diumpamakan sebagai ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapatan yang pasti bagi pemerintah. Lalu para pemimpin menggunakan kekayaan itu untuk foya-foya, mengumbar syahwat, bersenang-senang, memenuhi kesenangan dan kesewenangannya. Sedangkan rakyat yang kebutaan semakin terpuruk dan dilingkupi kezaliman dari segala sisi. Rakyat hanya bisa merintih dan mengeluh, ditekan, dan mendapatkan penyiksaan dengan sikap yang harus diam, tanpa mengadakan perlawanan sedikit pun. Kadang persaingan untuk mendapatkan kursi pemimpin yang memakai sistem keturunan paman kerap membuat mereka bersikap lemah lembut, manis di hadapan orang banyak seperti bermurah hati, menjamu tamu, menjaga kehormatan, memperlihatkan keberanian, membela diri dari serangan orang lain. Hingga tak jarang dari mereka mencari orang-orang yang siap memberikan sanjungan dan pujian tak kala ada di hadapan orang banyak. Terlebih para penyair yang memang menjadi penyambung lidah setiap kabilah pada suatu masa, hingga kedudukan para penyair itu sama dengan kedudukan orang-orang yang sedang bersaing di simpati. Kondisi masyarakat. Di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berada di antara yang satu dengan yang lain. Hubungan seorang keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga, sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tumpah. Banyak hubungan antara wanita dan laki-laki yang di luar kewajaran, seperti pernikahan secara spontan. Seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanita, lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin. Seketika itu pula, yang kedua, para lelaki bisa mendatangi wanita sekehendak hatinya. Ini disebut wanita pelacur. Pernikahan istibdah. Seorang laki-laki menyuruh istrinya bercampur kepada laki-laki lain hingga mendapatkan kejelasan bahwa istrinya hamil. Lalu sang suami mengambil istrinya kembali bila menghendaki, karena sang suami menghendaki kelahiran seorang anak yang pintar dan baik. Laki-laki dan wanita bisa saling berhimpun dalam berbagai medan peperangan. Untuk pihak yang menang bisa menawan wanita dari pihak yang kalah dan menghalalkannya untuk menuruti kemauannya. Sistem kepercayaan dan kebudayaan. Kepercayaan bangsa Arab sebelum lahirnya Islam mayoritas mengikuti dakwah Ismail al-Qisi salam, yaitu menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihi salam, yang intinya menyeru menyembah Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Waktu terus bergulir sekian lama, hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Sekalipun begitu, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim, hingga muncul Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal baik, mengeluarkan sakadah dan respek terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan hampir mereka menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang disegani. Kemudian Amir bin Luhai mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Ia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik dan benar, sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Maka dia pulang sambil membawa Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah, karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Pada saat itu ada 3 berhala yang paling besar yang ditempatkan di tempat tertentu, seperti Manat ditempatkan di Musyal di tepi laut merah di dekat Quraid,
2 Lata mereka tempatkan di Taif, 3 Uzah mereka tempatkan di Wadi Nakhlah. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan dari Arab pra-Islam. Semoga yang saya jelaskan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atas segala kekurangan atau kesalahan membaca, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.